وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian juga senantiasa kita bersalawat pada diri junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan keselamatan senantiasa juga tercurah bagi keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini berdasarkan tema dakwah al-bayan, berkisar pembahasan tentang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Namun sebelum kita membahas satu persatu atau membacakan satu persatu hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram tersebut, perlu kiranya kita mengetahui dan memahami kitab Bulughul Maram ini. Kitab ini merupakan kitab hadis yang ditulis oleh seorang ulama hadis, dan beliau ini ulama hadis yang terkemuka dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau bernama asli Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, yang kemudian kita kenal dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Bulughul Maram ini merupakan salah satu kitab yang masyhur di kalangan para da'i, penuntut ilmu, bahkan masyarakat pada umumnya. Ya. Kitab ini berjudul lengkap Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ya, kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya dalam masalah hukum syar'i. Selanjutnya, kitab Bulughul Maram ini banyak dijadikan, jadi dia meskipun dia kitab hadis, tapi banyak dijadikan sebagai sumber istimbat atau pengambilan hukum fikih oleh para ulama ahli fikih. Jadi kitab ini mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Beberapa bisa kita sebutkan. Yang pertama, seluruh hadis yang beliau tuliskan Al-Imam Ibnu Hajar
Al-Asqalani, beliau menuliskan hadis di dalam kitab ini yang kemudian menjadi pondasi landasan fikih. Ya, tentu karena beliau ini bermazhab Syafi'i, ya tentu ini menjadi rujukan landasan fikih dalam mazhab Syafi'i dan umat Islam pada umumnya. Yang kedua, di antara keistimewaan hadis ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar menampilkan hadis yang sahih dan kuat di dalam kitab ini. Kemudian beliau kadang meringkas hadis yang panjang. Beliau juga kadang-kadang membahas panjang lebar tentang penisbatan riwayat hadis. Beliau juga menyebutkan asal muasal hadis-hadis yang termuat di dalamnya. Beliau juga memasukkan perbandingan antara beberapa riwayat hadis lainnya yang tentu datang dari jalur yang lain. Selanjutnya, kitab Bulughul Maram ini terdiri dari 1371 hadis. Ya, jadi ada 1371 hadis. Ya. Dan di setiap akhir penulisan hadis itu dalam kitab Bulughul Maram ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan siapa perawi hadis asalnya. Ya. Dan beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam menulis kitab Bulughul Maram ini, beliau memasukkan hadis-hadis yang berasal dari sumber-sumber utama. Ya, seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan yang lainnya. Dan beliau menyeleksi juga beberapa hadis-hadis, ya, dari kitab-kitab sahih, kemudian dari Sunan Mu'jam Al-Jami yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Adapun di antara yang penting dari kitab Bulughul Maram ini, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menggunakan metode tematis, ya, maudhu'ah, berdasarkan tema-tema fikih, mulai dari bab bersuci tahara, kemudian bahkan yang terakhir itu yang tak kalah pentingnya, beliau menuliskan satu bab al-jami' atau kompilasi. Nanti akan kita bacakan secara sistematis penulisan Bulughul Maram ini. Itu yang pertama, terdiri dari 16 bab. 16 bab. Mulai dari bab bersuci, kitab tahara, kemudian sampai babul kitabul jami', yaitu bab kompilasi. Dan setiap bab beliau menuliskan itu beberapa sub-sub. Kemudian kitab Bulughul Maram ini memuat hadis sahih
ada juga hadis yang hasan, bahkan ada juga hadis-hadis dhaif yang beliau tulis yang bertemakan fikih di dalam kitab ini. Yang lain yang merupakan juga satu kelebihan dari, dianggap sebagai sebuah kelebihan dari kitab Bulughul Maram ini, itu karena beliau memotong, atau Al-Hafidz Ibnu Hajar memotong rangkaian sanad, ya, kecuali pada tingkat sahabat atau mukharrij yang mengeluarkan hadis. Terkadang juga beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar itu menyertakan jalur-jalur periwayatan hadis yang sangat singkat. Kemudian beliau menyebutkan tambahan-tambahan redaksi dari riwayat lain yang menjelaskan status hadis yang beliau tulis dalam kitab ini. Kemudian beliau di dalam menulis, nanti akan kita bacakan, beliau juga sertakan status hadis, ya. Ada hadis yang lemah, padanya ada kelemahan, sanadnya lemah dan sebagainya, atau dengan keterangan ulama seperti dilemahkan oleh Imam Abu Hatim dan lain-lain sebagainya. Yang tak kalah pentingnya nanti akan kita dapatkan di dalam kitab Bulughul Maram ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar itu menggunakan beberapa istilah tertentu dalam penyebutan mengeluarkan hadis, yaitu yang pertama, beliau menuliskan diriwayatkan oleh 7, ya, rawahu sab'ah, biasanya seperti itu. Nanti akan kita dapatkan diriwayatkan oleh yang 7. Maksudnya hadis tersebut diriwayatkan oleh pemilik 6 kitab induk ditambah Imam Ahmad. Jadi yang meriwayatkan itu adalah, kalau misalnya disebut diriwayatkan oleh yang 7, rawahu sab'ah, itu maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, ya, seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya di dalam hadis-hadis yang lain itu diriwayatkan oleh yang 6, imam yang 6, ya berarti adalah pemilik kutubus sittah, ya, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dengan Sahih Bukhari, Imam Bukhari dengan Sahih Bukharinya, Imam Muslim dengan Sahih Muslimnya, Imam An-Nasa'i dengan Sunan An-Nasa'i, Imam Abu Daud dengan Sunan Abu Daud, Imam Tirmidzi dengan Sunan Tirmidzi, dan Ibnu Majah dengan kitabnya Sunan Ibnu Majah. Ya, demikian juga kalau diriwayatkan oleh rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5. Maksudnya itu adalah ashabus sunan ditambah Imam Ahmad. Jadi kalau rawahul khamsah itu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya kan? Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kemudian ditambah Imam Ahmad. Itu diriwayatkan oleh imam yang 5. Nah, kemudian dalam selanjutnya boleh juga menggunakan rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh yang 4. Ya, yang dimaksud yang 4 di sini adalah Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Semuanya ashabus sunan, pemilik para kitab-kitab sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian beliau juga gunakan
diriwayatkan oleh yang tiga. Maksudnya di situ adalah diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Ya. Kemudian muttafaqun alaih maksudnya Bukhari dan Muslim. Inilah beberapa keutamaan secara singkat kitab Bulughul Maram yang insya Allah akan kita bacakan hadis-hadisnya di dalam setiap kesempatan, sambil kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan tambahan ilmu dan manfaat dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين